Ibu bagaimana? Baik, shalom. Loh, masih kurang. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Baik-baik semua, shalom. Haleluya. Ya sudah, tidak bisa dipaksakan. Haleluya. Baik, saat ini kita akan sama-sama mendengar apa yang Tuhan pesankan kepada kita. Banyak ayat-ayat firman Tuhan yang sudah Tuhan taruh kepada saya. Tetapi hari ini dalam keadaan situasi, dalam keadaan apapun yang ada pada jemaat, Tuhan hanya mengatakan, engkau sampaikan ini. Mari Bapak Ibu, kita bukakan di dalam surat Ibrani. Surat Ibrani ayatnya yang ke-5. Surat Ibrani 5 ayatnya yang ke-11. Kita boleh baca surat Ibrani ayatnya yang 11 sampai dengan 14. Semua sudah dapat? Tolong semua kita antusias, kita betul-betul merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Jangan kita ngantok dulu ya, ngantok kita simpan di rumah. Jangan kita main HP dulu, HP kita simpan di rumah. Kita pandangkan di sini dan dengar firman Tuhan. Karena Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 28 ayat pertama, kalau engkau mau mendengar baik-baik firman Tuhan ini dan melakukan dengan setia, itu ada janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi di dalam Ulangan 28 ayat 15, tetapi kalau engkau tidak mau mendengar dan tidak mau melakukan dengan setia, ada imbalannya. Jadi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan kuasai semuanya. Dan nanti saya minta tolong Ibu Pendeta Victor supaya anak-anak itu dijaga, jangan lari-lari ya. Karena saya kalau bersampaikan firman, saya tidak bisa melihat anak-anak lari kiri, lari kanan. Satu saja, sekarang Ina tidak ada, dia masih di belakang, hati saya udah gelisah. Kok di mana ya? Saya sampaikan ya. Tadi waktu saya doa, saya lihat ada yang keluar, saya susah. Karena saya sebagai bapak, saya susah. Jadi tolong Ibu Pendeta Victor dilihatkan di situ anak-anak jangan sampai lari-lari ya. Untuk supaya ini Pak Victor juga bisa pesan kepada Ibu supaya Mama lihat baik-baik anak-anak ini. Ya, Bapak Victor sering kan waktu khotbah kalau melihat waktu khotbah anak-anak lari kiri lari kanan pasti susah juga ya, tidak bisa konsentrasi ya. Tapi puji Tuhan, kalau kita bisa baik-baik, kita lakukan semua ini. Ya, Agus, nanti kamu dengar, sebab Ibu Fung itu lagi usaha datang. Ya, dia baru pulang dari ini, nanti kamu dengar ya, dari multimedia bisa melihat ada di belakang, supaya kalau dia masuk, dia bisa ini juga. Karena dia katakan, Pak, saya baru pulang. Saya ngantuk sekali Pak, saya mau berusaha bagaimana saya harus datang sama Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan yang mana anak saya ya, Atalia sudah melahirkan semua dengan baik ya. Karena kadang kita manusia belum menikah, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Ya, saya belum menikah, saya belum punya pasangan hidup. Saya berusaha berdoa sama Tuhan, Tuhan saya belum punya pasangan hidup, belum ketemu pasangan hidup. Kita mau berarti melakukan puasa sama Tuhan. Pada perlu 40 hari 40 malam puasa untuk mendapatkan. Karena berharap sama Tuhan. Tapi pada waktu sudah dapat, kita berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan bagaimana, orang ini baik apa tidak, kita tanya sama Tuhan. Karena takut, kalau dapat pasangan yang salah-salah tidak benar kan susah. Benar kan? Sesudah itu kita berdoa lagi, Tuhan kapan Tuhan kau izinkan kita dipersatukan. Kita berdoa lagi sama Tuhan, kita berpuasa lagi sama Tuhan. Sudah diizinkan semua. Selesai kita berdoa lagi, sudah menikah. Tuhan kapan ini istri saya hamil Tuhan. Kapan kau belum hamil sampai sekarang. Berdoa terus berdoa. Sudah hamil, oh Tuhan tolong jaga supaya kandungannya jangan sampai gini-gini. Berdoa Tuhan nanti melahirkan kalau bisa anak itu semua keluar dalam keadaan baik. Tidak ada cacat dan lain-lain. Tuhan semua tolong, biaya-biaya tolong Tuhan, tolong Tuhan. Tapi waktu sudah melahirkan semua selesai, sudah dapat anak segala semua. Masih lagi berdoa. Berdoa juga, berharap juga. Maka itu tadi saya katakan kepada mereka, kamu harus datang kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik.
kamu harus datang. Ya Pak, baru pulang Pak, baru pulang. Kamu harus datang. Sakit apapun kamu harus datang. Ya, maka itu kadang orang sudah tidak mau. Pada waktu kita susah, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya berdoa Tuhan. Anak-anak saya ini, bagaimana rumah tangga saya ini. Saya berdoa Tuhan supaya mereka bisa kuliah, mereka bisa sekolah. Mereka sudah sekolah semua sampai selesai. Tuhan tolong buka jalan. Tapi waktu sudah selesai semua, Tuhan berdoa supaya bisa ada kerja. Tuhan tolong berdoa supaya bisa dapat kerja. Dapat kerja segalanya semua. Sudah habis selesai, sudah mulai lupa sama Tuhan. Itulah dosa akhir zaman. Kita berdoa, saya sebagai gembala di sini mendoakan supaya jangan sampai jemaat-jemaat Tuhan ini masuk di dalam dosa akhir zaman. Kalau dosa akhir zaman masuk di dalam kehidupan kita, Tuhan bilang jauhilah mereka. Mereka beribadah hanya untuk kedagingan mereka. Tapi sebenarnya bukan datang mencari Tuhan. Jauhilah mereka, jauhilah mereka. Di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang kelima. 2 Timotius 3 ayatnya yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Jauhilah mereka. Mereka memungkiri. Ya, saya melihat kita berdoa terus untuk Bapak kekasih kita, Bapak Toga Sirait, Ibu Ripa yang sudah lanjut umurnya. Ya, mereka masih tetap. Maka itu saya lihat di dalam Zoom itu mereka senantiasa berdoa, Tuhan tolong berikan kekuatan untuk Bapak Toga Sirait. Berikan kekuatan untuk Ibu Ripa, karena ini nyata. Mereka ini senantiasa memberikan contoh dan menjadi teladan. Ya, tolong Tuhan. Kalau ada yang lain yang berdoa syafaat, dia juga mempunyai satu kemurahan. Tolong Tuhan Ibu Cu, supaya yang menjadi contoh, menjadi teladan untuk kita. Tuhan tolong Ibu Nur, Tuhan tolong Ibu Julius, Tuhan tolong Ibu yang sudah umur-umur. Ya, mari yang jadi contoh itu dapat doa-doa ini. Tapi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar kebenaran firman yang Tuhan titipkan kepada saya. Di dalam Ibrani 5 ayat 11 sampai dengan 14 saya baca. Peringatan supaya jangan murtad. Sekali lagi, peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. 12 sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. 14 sama-sama, ayo jemaat 1, 2, 3. Tetapi makanan keras, ayo 1, 2, 3 jemaat Tuhan. Tetapi makanan keras, ayo sekali lagi jemaat Tuhan yang keras. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Ya, karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Inilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya minta saudara Lindung, ayo ke depan. Ayo Lindung agak cepat, ikut seperti mamamu. Ayo cepat. Ya, saya lanjutkan firman Tuhan. Ya, ke depan. Gak mau ya? Ya sudah. Ya. Baik, ya ini. Peringatan kepada supaya jangan murtad. Kita bisa dengar mau kemana ini keluar. Ini peringatan tentang jangan murtad, kita sudah keluar. Ya, bukan gampang karena saya berkhotbah. Saya ingin supaya semua bisa mendapatkannya.
dan simpan dalam hati dan melakukan. Itu saya ingin, ya. Tetapi di dalam hari-hari akhir zaman begini susah, tidak bisa. Ya, tapi Tuhan mengatakan sama saya 2 Timotius 4 ya, ayatnya yang keberapa itu, engkau harus sabar. Engkau tidak bisa menginginkan dengan engkau punya kemauan, engkau harus sabar. Ya, harus sabar. Ya, baik Bapak Ibu. Peringatan supaya jangan murtad. Pada waktu itu surat dari Rasul Paulus menyurati kepada orang-orang Ibrani. Karena mungkin pada waktu itu orang-orang Ibrani banyak yang murtad. Banyak yang sudah tinggalkan Tuhan. Banyak yang sudah jauh daripada Tuhan. Rasul Paulus menuliskan ini. Supaya jemaat-jemaat Tuhan ini, kamu jangan murtad. Sebab kalau kamu murtad, itu pasti binasa. Berarti ini kan satu nasihat yang baik kan? Sebab kalau kamu murtad, kamu tinggalkan sumber air kehidupan ini, kamu pasti binasa. Coba kita melihat di dalam Ibrani 3 ayatnya yang ke-7, di atas itu ada perikop. Ibrani 3 ayatnya yang ke-7. Karena apa? Binasa karena murtad. Binasa karena murtad. Maka itu firman Tuhan di dalam Ibrani 3 ayatnya yang ke-7 dikatakan di sini, sebab itu seperti yang kukatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Kalau kamu dengar ini suara yang disampaikan seperti tadi saya katakan, hei kamu gini, kamu udah mau, kamu keraskan hati segala semua. Dikatakan sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini. Jika kamu mendengar suaraku, apa yang dikatakan di sini? Ayo terus ayat ke-8 cepat. Haleluya, cepat. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ini bangsa Israel. 2 juta. 1.998. Karena kita tahu Yosua dan Kaleb yang nurut, taat, setia, dengar-dengaran. Tetapi yang lain ini mereka keraskan hatinya. Diomongi Musa, menasihati mereka, menegur mereka dan lain-lain. Mereka marah, mereka bersungut-sungut, mereka pasang dada. Dah mau, keras hati, keras kepala. Akhirnya orang-orang yang keras kepala, di mana kehidupan mereka? Mereka binasa. Mereka binasa. Ada di mana? Di padang gurun, mati di padang gurun. Tidak berfungsi. Mati bukan habis mati langsung atau meninggal, dibawakan ke adiasa atau dibawakan ke gereja, dimasukkan di peti, ditutup, disembayangkan baru dibawa, tidak. Tapi ini orang-orang yang keras kepala sampai mati, dibuang saja di padang gurun. Tidak dikuburkan, datanglah binatang-binatang buas, makan mereka punya daging ini. Dicabik-cabik, dicabik-cabik, dicabik-cabik. Itulah kepada siapa? Orang-orang yang keras kepala. Saya baru dapat ini di mimbar. Ini kata ini. Memang perkataan ini keras. Nanti kita akan baca. Kalau orang yang rohani, dia mendengarin, dia tahu. Wah, ini perkataan keras. Ya, keras. Kalau orang yang rohani dia tidak bagus, dia tidak bisa terima ini. Perkataan apa ini? Menyakitkan hati, menusukkan hati. Tapi kalau orang yang rohani, dia bisa. Kita lihat nanti. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini ada satu warning untuk kita jemaat Tuhan yang ada. Saya baca, loh Tuhan, kok kenapa Engkau kasih sama kita peringatan? Ini berarti warning untuk kita. Saya bukan bersurat kepada jemaat atau bersurat kepada orang-orang Ibrani.
Saya bukan berkata kepada orang lain, tetapi yang saya berkata saat ini di dalam jemaat Surya Kebenaran. Ya, saya berkata kepada jemaat Surya Kebenaran yang Tuhan percayakan saya mengembalakan. Tadi pagi pada waktu saya dilaporkan Atalia sudah melahirkan dengan sesar. Oh ya, bagus. Dan di situ ada kata-kata, aduh Pak, mohon maaf Pak, kami tidak bisa datang ibadah. Ya saya tahu, ya karena apa? Kami baru pulang. Dengar baik-baik, kami tidak bisa datang ibadah, kami baru pulang. Ya sudah, ya baik, dapat apa? Tapi waktu saya simpan itu HP, waktu saya berdoa, kurang lebih jam 4 kurang, saya berdoa, Tuhan taruh di dalam hati saya. Engkau sebagai gembala menasihati mereka. Sekali lagi, engkau sebagai gembala menasihati mereka. Ya. Pada waktu sebelum menikah, kita berdoa kepada Tuhan. Pada waktu saya sudah menikah, kita berdoa sama Tuhan. Sesudah berdoa Tuhan jawab, semua sudah hamil. Dan saat ini sebelum melahirkan, kita berdoa kepada Tuhan. Sesudah berdoa kepada Tuhan, sekarang sudah melahirkan, kita sudah bukan lupa, capek Pak. Kita sudah capek, kita mau tidur. Itulah manusia akhir zaman ini. Saya bilang saya sebagai pendeta, saya sebagai gembala care. Ya, kamu datang sama Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Betul kan? Kamu datang. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu. Kamu datang mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan itu senang, berterima kasih. Kamu datang mengucap syukur kepada Tuhan. Iya Pak. Tapi sesudah itu tidur kebablasan lagi. Tadi pada waktu itu saudara Cifung telepon kepada saya. Pak, saya baru bangun Pak. Saya usaha datang. Saya percaya dia mau melangkah itu tapi ada penghalang-penghalangnya. Tapi kadang kita lupa. Saya juga berdoa untuk suaminya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Maka itu kadang kita ini manusia. Jangan kita salahkan kita, tidak. Tapi memang di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang kedua bagian C. Coba kita lihat. 2 Timotius 3 ayat yang pertama dulu kita baca. Ayatnya yang pertama, ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, ini adalah hari-hari yang terakhir. Perlu tahu dulu. Tapi jangan kita masuk seperti ini. Pada hari-hari yang terakhir akan datang masanya sukar. Sukar loh. Ya, sukar. Pada hari-hari yang terakhir akan masa yang sukar. Yang kedua kita melihat. Manusia akan apa? Mencintai dirinya sendiri. Manusianya ego. Dia sudah tidak peduli lagi siapa-siapa, lu mau apa. Itu dosa akhir zaman, dia sudah tidak peduli lagi. Mencintai diri sendiri, yang penting saya. Ya ini dosa akhir zaman. Kita masih bisa bersyukur kalau kita masih bisa memperhatikan orang. Ya, masih bersyukur. Masih bisa mau memperhatikan orang. Tuhan bilang kau perhatikan orang lemah. Kau menolong orang lemah. Kau mengutangi Tuhan. Akhir zaman tidak ada orang mau. Ya, tapi kita masih mau. Kemarin pada waktu saya Jumat, saya selesai renang, saya singgah ke pasar.
Pada waktu saya singgah ke pasar, itu toko yang jual buah, ibu-ibu rombong, dia jual buah semua di situ. Dia sudah tahu bahwa saya ini setiap minggu kasih makan orang-orang di panti. Dia tahu. Dia langsung ngomong sama istrinya, "Mama, ini loh Bapak Pendeta, surga milik dia." Loh, kok bisa? Ya, Sabandino loh, Ma. Sabandino setiap hari selain hari Minggu ini memberikan makan. Ya, puji Tuhan sudah bisa masuk. Ya, setiap hari bisa memberikan makan. Ya, setiap hari punya hati bisa memberikan makan. Maka itu saya bilang panti-panti ini, dapur-dapur, kalian ini melayani, betul-betul melayani dengan hati melakukan itu, atau kalian melayani apa? Bisa memberikan makan setiap hari. Langsung istrinya bilang, "Iya Pak, ini Bapak Pendeta surga miliknya." Surga, karena orang seberang itu, mereka itu bilang kalau suka memberi itu surga. Amal bakti berkat mereka itu memberi. Ya, surga. Tadi saya jalan, Pak Haji dengan saya. Setiap hari saya tunggu itu ibu yang pilih-pilih kardus. Kemarin waktu saya keluar dia teriak, "Pak Pendeta, Pak Pendeta, Pak Pendeta." Ya. "Oh ya Bu." Ya. "Ada barang kok," dia ngomong begitu. "Oh ada Bu, Ibu tunggu sebentar ya, saya jalan putar dulu." "Oh ya tunggu." Saya pergi, ternyata dia pergi ambil barang di sana. Saya datang, saya lihat dia datang dari jauh. "Ayo Bu datang, saya tunggu." Waktu dia datang itu saya sudah lihat. Saya sudah suruh siapkan. Kasih buah, kasih beras, kasih kurma dan lain-lain. Ternyata saya datang lagi dia sudah hilang. Karena dia salah miskomunikasi. Ya. Kenapa saya bisa melakukan itu? Saya iri dengan teman saya Pak Haji ini. Pak Haji ini setiap pagi dia pergi masjid. Dia pergi masjid dan sesudah pulang. Di saku itu dia isi uang. Kalau sampai di jalan dia lihat orang susah dia kasih. Dia lihat orang susah dia kasih. Jadi pada satu saat saya dengan dia jalan sama-sama. Jalan sama-sama dengan dia. Ya. Di waktu itu lihat orang susah dia datang dia kasih. Dia kasih. Pak Haji orang susah dia kasih, pendeta orang susah jalan begitu. Masya Allah, malu saya Tuhan, malu saya Tuhan. Tapi dia jalan dia kasih. Tadi pagi juga dia jalan gitu, dia ketemu orang ini dia kasih. Ya. Dan pada waktu ibu tadi datang, "Ya Bu, kenapa kamu kok tidak datang kemarin saya tunggu? Saya pikir Bapak sudah masuk di dalam." Maka itu kadang banyak miskomunikasi. Saya pikir Bapak sudah datang, masuk kamar, jadi saya ini, "Aduh Bu, aku siap Bu, ono jeruk Bu, ono beras Bu, ono kurma Bu, ya Pak, anak saya sakit Pak, anak saya sakit Pak." Ya, "Ayo masuk Bu, masuk." Ayo masuk. Masuk dia. Dia ambil, dipilih semua yang ada. Dia pilih semua yang ada. Habis itu selesai, "Pak, ono beras Pak. Anakku sakit Pak, belum makan Pak, ono beras." "Ada Bu, ada Bu." Ya, saya cari buah sudah tidak ada, karena kemarin sudah dibagi semua. Saya bilang, "Agus, cari barang apa yang ada, keluarkan kurma. Ada apa lagi? Keluarkan jeli, kasihkan dia." "Pak, terima kasih banyak Pak, Tuhan Yesus memberkati Bapak." Tapi zaman sekarang ini firman Tuhan mengatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Itu adalah dosa akhir zaman. Pepatah bahasa Mandarin mengatakan, "Ni ta wo si si ta." Engkau punya, saya punya ya. Saya punya sendiri. Ini dosa akhir zaman seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan dia katakan juga di sini sendiri, dan menjadi hamba uang. Uang adalah segala-galanya. Enggak lah. Memang kita butuh uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Kalau bukan dari Tuhan kita tidak mungkin bisa ada.
Tapi dosa akhir zaman, uang segala-galanya. Uang itu dia berani korban apapun. Pak, mohon maaf Pak. Saya hari ini tidak bisa datang. Saya tidak bisa melayani Pak. Karena saya ada tugas jam 8 dari sini. Loh ini ada perjamuan kudus, kamu punya gini. Tidak bisa Pak. Gini. Karena apa? Dia lebih mementingkan dunia daripada Tuhan. Padahal Tuhan bilang, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semua akan ditambahkan. Mereka tidak peduli itu. Mereka bilang, saya mau bekerja ini Pak. Saya tidak mau terlambat Pak. Tapi sama Tuhan siap terlambat. Itu adalah dosa akhir zaman. Yang ketiga kita melihat. Terus tadi. Manusia ya. Agak cepat sayang. Siapa yang pegang di belakang ini? Ya. 2 Timotius ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Beberapa saat yang lalu kita ajarkan. Ya, kita harus menghormati orang-orang tua yang ada di gereja. Ya. Tapi banyak zaman sekarang dosa akhir zaman. Dia udah jadi pelayan, dia jadi apa? Diomongin dia tidak mau dengar, berontak. Percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya berbicara dari mimbar, bukan saya mendahulukan Tuhan. Orang-orang seperti begini, Tuhan bilang jauhi mereka. Meupanfa, tidak ada harapan, karena seperti ini. Bangsa Israel mereka berontak, apa yang diomongi Musa, mereka berontak. Jadinya apa? Mati di padang gurun. Itu karakter, itu attitude. Mereka berontak karena mereka merasakan mereka sudah punya sayap, menyombongkan diri. Hari Sabtu, Jumat barusan saya diizinkan pergi ke Pacet dan saya bersama dengan direktur bank. Bukan yang direktur bank yang saya bilang bank yang terbesar di Indonesia, bank swasta, bukan. Tetapi saya diizinkan dengan satu direktur bank yang ada di Surabaya. Dia sebagai kepala. Dia sebagai kepala bank. Tapi dia mempunyai satu kerendahan hati yang luar biasa. Kebenaran firman senantiasa dia keluarkan. Dia hanya ngomong begini kepada saya, Pak Herman, kita melayani tidak gampang. Pak Herman sebagai gembala, menghadapi jemaat-jemaat, kita harus banyak berdoa sama Tuhan. Supaya biar Tuhan rubah itu sifat karakter manusia lamanya itu. Manusia lama attitude-nya tidak baik. Loh, kok saya pikir dia ngomong attitude. Saya juga senantiasa berbicara di mimbar. Attitude-nya tidak baik. Ya. Banyak orang sudah melayani, mereka ikut Tuhan. Mereka tidak berubah. Karakter mereka, watak mereka yang lama masih tetap ada. Attitude-nya, bebet bibit bobotnya masih tetap ada. Dia tidak mau buang. Padahal Tuhan bilang buangkan, tinggalkan semua. Tetapi masih ada. Kalau sudah seperti macam begitu susah Pak Herman. Tapi saya baca firman Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua. 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua. Tuhan katakan, beritakanlah firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Lanjut ayatnya yang ketiga. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat menerima ajaran-ajaran sehat ini. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk apa? Memuaskan keinginan telinga. Lanjut, yang keempat. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Yang kelima kita melihat. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal.
Sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemerintah Injil, dan tunaikan tugas pelayananmu. Rasul Paulus sudah pesan kepada Timotius. Itu dosa-dosa akhir zaman macam begitu. Engkau ngomong kepada mereka, mereka abaikan. Engkau sabar. Saya kadang, Bapak Ibu, saya berpikir-pikir, Tuhan, saya sudah menyampaikan firman. Kita menyampaikan firman itu udah gampang loh. Kita terus bertanya sama Tuhan, kita berdoa, kita baca ulang-ulang, baca ulang. Itu adalah satu persiapan. Tapi berapa banyak akhir zaman ini orang sudah tidak mau mendengar ajaran-ajaran sehat. Tuhan malas Tuhan, percuma Tuhan. Bocai engkau sampaikan ini. Ini ayat ini datang sama saya, ayatnya yang kedua. Datang sama saya. Coba ayat, beritakan firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sudah, sampaikan saja. Engkau tidak punya kuasa untuk merubah orang-orang. Tapi kuncinya engkau sampaikan saja. Nanti untuk rubah itu aku. Apolos hanya boleh siramkan terus, tetapi yang tumbuhkan itu Tuhan. Sudahlah, Tuhan bilang ayat 4 tadi, sabar. Kamu sabar. Ayat yang kelima, sabar. Ya betul ya, kadang kita ini, manusia ini kadang tidak sabar. Melihat orang-orang macam begini, waduh tidak sabar. Saya ingat Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi itu luar biasa. Kita tahu saat ini di media ya, orang apa sama dia, kata-katakan, keluar bahasa-bahasa yang tidak enak. Ya, semua pada marah, semua pada marah. Tapi orang tanya sama Pak Jokowi, bagaimana Pak, ini keluarkan kata-kata yang tidak enak. Dia tulis di situ, saya sudah kirim kepada jemaat, saya lupa tadi untuk kasih masuk. Dia hanya ngomong begini, sudah kerjakan saja. Sudah itu persoalan kecil, tidak usah, sabar. Ya, dia hanya ngomong kayak gitu. Saya ini dari siapa? Dia bilang, saya ini orang bukan orang anak konglomerat. Saya ini bukan orang kaya. Saya ini orang susah. Saya orang ini, saya orang. Dia tetap merendah. Saya ini hanya mengabdi kepada negara. Biar sudah mereka ngomong tidak apa-apa, kita sabar. Maka itu saya bilang pantas Tuhan Yesus itu dia rendahkan dirinya sampai di kayu salib. Sesudah itu baru dia ditinggikan. Jokowi bisa jadi presiden karena dia punya kerendahan hati. Ya. Jokowi ini bisa mempunyai jadi presiden karena dia bisa mempunyai rendah hati. Kalau sekarang zaman anak-anak, baru sedikit saja orang khotbah duduk pegang HP, main HP, tidak mau dengar. Jadi, tidak. Baru sedikit saja ngomong sudah main HP. Tidak peduli, dia tetap pegang karena dia merasakan dia hebat. Inilah dosa akhir zaman. Tapi Bapak Ibu, di sini banyak orang saat ini sudah tidak mau dengar, Tuhan bilang. Ini adalah ajaran-ajaran sehat. Mereka kepingin yang enak. Tapi Bapak Ibu yang kembali, Tuhan. Kembali lagi tadi, di dalam Ibrani. Ibrani 5 ayatnya yang ke-11. Tuhan taruh di dalam sini. Peringatan supaya jangan kita murtad. Peringatan. Ya. Kita dikasih peringatan. Karena sampai kalau kita murtad, mundur, ya, keselamatan yang kekal itu hilang. Hilang. Karena apa? Hanya Tuhan adalah jalan keselamatan. Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi kalau kita tinggalkan sumber air kehidupan ini. Pak, saya tidak tinggalkan, Pak. Saya masih tetap ke gereja. Saya tidak ke gereja sini, saya ke gereja sana. Saya ke sana, saya ke sana. Saya tidak, Pak. Orang kalau sudah sampai, sudah tidak taat, sudah tidak nurut, sudah tidak bisa. Pemimpin bank itu mengatakan kepada saya,
Pak, saya ini diizinkan di satu gereja. Saya tidak akan pindah, Pak. Saya duduk terus, Pak. Saya harus taat. Bagaimana, Pak, bisa ada orang itu, coba Bapak bayangkan. Pohon itu Bapak cabut. Habis cabut, Bapak taruh tanam di tempat lain lagi. Habis cabut, tanam ke tempat lain lagi. Dia tumbuh. Waktu dia ngomong begitu, saya pikir, betul ya. Di sebelah sini dulu ada jeruk bagus. Saya berpikir jeruk ini karena kurang kena matahari, saya pindahkan ke belakang. Itu jeruk mahal, sudah tinggi. Saya angkat, saya cabut, saya pindahkan ke belakang, mati. Layu sebelum berkembang. Terpaksa saya potong, mati. Saya gantikan pohon yang lain. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini Tuhan izinkan kepada kita satu peringatan yang jelas. Jangan sampai kita murtad. Ya, kalau sampai kita murtad, ya, habis kehidupan kita, one love. Hidup kita di dunia dan hidup di akhirat. Di dunia dengan susah payah kita hidup, dan akhirat pada waktu kita pulang, di atas tutup mata hilang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai murtad. Murtad artinya mundur dengan teratur. Sudah tidak mau lagi sama Tuhan. Saya tetap bertanya kepada Tuhan. Tuhan, salah apa ini Tuhan? Kenapa Tuhan? Saya berusaha periksa diri. Bukan periksa diri, kadang kalau kita periksa diri kan kita membenahi diri kita sendiri. Membenahi diri kita sendiri. Ya. Tetapi saya melihat ada berapa banyak saya periksa diri, saya tanya, sesudah itu baru saya merenungkan. Ya, kalau kami salah, pendeta salah, gembala salah, tidak menggembalakan yang baik, segala semua, ini gereja mungkin sudah tidak jalan lagi. Ini gereja dulu, waktu kami ambil air, bayar listrik pun tidak bisa. Bayar listrik pun tidak bisa. Semua, sehingga sampai tempat ini betul-betul rasanya seperti sarang penyamun. Hari kami saudara Alek berkhotbah, tempat ini seperti sarang penyamun. Tapi Tuhan izinkan kepada kita, ya, yang tidak mungkin Tuhan jadikan mungkin. Tuhan bisa buat, lakukan semua indah rumah Tuhan ini. Semua secara manusia itu tidak mungkin, tapi Tuhan bisa buat. Kemarin kita melihat itu relief, coba pulang, lihat di belakang. Ada relief yang dibangun 2, itu 9 juta. 9 juta. Yang lalu itu juga begitu, lebih dari itu. Tetapi kita melihat apa yang dibutuhkan semua Tuhan cukupkan. Tuhan cukupkan. Dari mana dasar, uang dari mana untuk bayar. Tapi Tuhan bisa cukupkan. Kita melihat selama 1 bulan 8 hari. Tes, ya. 1 tahun 8 bulan. Ya, kita bisa memberikan orang-orang seperti ini. Kalau kita tidak perkenanan Tuhan, tidak mungkin. Ibu Andreas ngomong, Pak, waktu pagi-pagi dia datang, kalau ini tidak perkenanan Tuhan, udah mati Pak. Bapak ini seperti mesin ATM yang setiap hari terus kirim. Dari mana? Kalau tidak perkenanan Tuhan bisa. Bahkan Tuhan izinkan sekali lagi, kita diizinkan ke bakti luhur. Masuk ke dalam. Anggaran yang begitu besar. Secara manusia saya juga merinding. Tapi kita melihat penyertaan Tuhan terus luar biasa. Bahkan Tuhan kasih kepada kita. Tadi baru saya tahu, oh pelayanan sampai di sini Tuhan kasih. Pelayanan yang benar. Ibrani berapa itu ya? Yang benar, datang ke yatim. Ya, Yakobus berapa? Mungkin Bapak Togasirai tahu ya. Ya, Yakobus berapa? Ibadah yang benar datang kepada orang-orang yatim. Ya, datang kepada mereka. Itu ibadah yang benar. Ada yang tahu ayatnya? Coba Andre. Saya ambil, mohon maaf ya. Kalau ada yang tahu supaya kita bisa percepatkan, ayo tolong Yakobus. Kalau saya tidak salah Yakobus 1 ayat 26. Kalau saya tidak salah
Ibadah yang benar. Oh ya, coba kita baca. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah. Coba kita lihat ini. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah. Bapa kita ialah apa? Mengunjungi yatim piatu. Seperti kita ini. Pak, saya sudah mengunjungi, bagus dapur-dapur. Masaknya luar biasa. Saya barusan dapat pujian. Ya. Dari pelayanan kasih. Siapa nomor satu masak yang paling enak? Mohon maaf ya, saya berbicara ya. Siapa masak yang paling enak? Ibu Retno. Ibu Retno. Gitu loh. Ibu Retno. Nomor 2, B, C. Kalau saya pergi sama Ibu Foni Indrawati, siapa masakan yang paling enak? Ibu Nyo. Yang lain ini kan dipacu untuk supaya semangat. Bagus. Masak. Nanti ibunya hari Jumat pagi sudah ada di gereja ya. Hari Kamis kita siapkan dana semua kirim kasih ibunya. Supaya apa dia dengan Ibu Retno bantu Ibu Gembala untuk masak. Ya, masak. Masak apa ibunya? Masak yang paling enak. Tim leong. Wah. Kim leong ke, leong ke. Wah, masak. Apa? Untuk apa? Pergi melayani. Coba kita lihat. Melayani orang-orang yang di panti. Ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan menjaga supaya dirimu sendiri tidak diambil oleh dunia. Janda-janda dan orang yatim. Itu pelayanan yang paling benar. Saya baru tahu. Saya undang kepada jemaat-jemaat ini yang sudah bertumbuh. Ayo. Ikut melayani. Pak, aku udah tugas Pak, tidak melayani. Tidak, kita pergi sana, kita lihat itu suster-suster, mereka melayani. Pak, aku udah tugas, dah iso Pak, dah iso. Aku ada urusan ini, jam 3 saya ada urusan ini Pak. Oh ya wes, buat meupan Pak. Artinya buat itu bahasa Hokkien lang. Dah iso ngomong, meupan Pak. Ya sudah, mau apa lagi? Ya, gitu. Karena begitu. Tapi inilah dosa akhir zaman. Bukan tembak kiri, tembak kanan, tidak. Ini sebagai gembala mengatakan seperti ini. Yang Tuhan titipkan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Belajar. Ya, supaya di dalam kehidupan kita ini. Jangan sampai kita murtad sama Tuhan. Ya, kalau kita murtad sama Tuhan, aduh, betapa sayangnya. Sumber air kehidupan, pengharapan Yeremia 17 ayat 13. Yeremia 17 ayat 13 ada ayat-ayat banyak yang Tuhan taruh. Ya pengharapan Israel, Tuhan semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air hidup yakni Tuhan. Saya baca ini. Saya diingatkan Roh Kudus. Orang yang tinggalkan Tuhan, ini bukan menakut-nakuti, ini firman Tuhan. Yang menjauhkan diri daripada Tuhan. Yang sudah pikiran hatinya sudah jauh hanya mikirkan dunia. Akan dipermalukan. Hari Jumat, dengar baik-baik. Ini bukan menakut-nakuti. Saya ketemu orang ini, dia datang pagi-pagi. Dia orang kenalkan sama saya. Dia langsung datang dengan satu kerendahan hati. Selamat pagi Bapak Pendeta, ya izinkan saya ikut Pak ya. Saya diundang kepada Ibu Leni untuk supaya saya ikut. Katanya bersama dengan Bapak Gembala. Saya senang, boleh ya saya ikut sudah. Dari mana Ci? Taci dari mana? Dia perempuan. Saya dari Sulawesi, Sulawesi satu tempat. Ya, Palu. Oh ya. Saya ini kan banyak teman. Dulu waktu saya jadi pengusaha kan banyak teman. Ya, saya bilang, orang Palu, kamu kenal si ini? Oh kenal Pak. Gimana sekarang keadaannya? Bagaimana keadaan sekarang? Aduh, kasihan Pak ya. Kasihan betul-betul. Loh kenapa kasihan? Saya sudah cukup lama tidak pernah berhubungan dengan dia. Dulu dia adalah teman saya. Sebelum dia ada di Surabaya,
Dia kerja kapal, dia suruh ponaannya yang urus. Dan dia ada di daerah. Ternyata ponaannya makan semua itu. Sampai situ tanggungan semua, terpaksa dia dari daerah sana, dia turun ke Surabaya, dia tangani sendiri. Dia tangani sendiri Bapak Ibu, namanya dia berhikmat, dia takut akan Tuhan dan punya power dan lain-lain. Dia bisa langsung buat yang luar biasa. Kapalnya aja sampai 40. Ya. Cinta Tuhan. Dia punya ada tempat satu ruko di daerah Wisma Mukti itu dulu saya mau beli, dia bilang Pak saya yang beli, dia bilang. Dan dia lakukan seluruhnya, singkat cerita. Dia sudah membangunkan rumahnya untuk anak-anak semua yang teristimewa. Tapi dia sudah lupa sama Tuhan. Dia sudah tinggalkan sumber air kehidupan. Dan akhirnya pada waktu itu saya minta tolong dia. Karena persis ada orang minta tolong agar supaya mau kirim piano ke daerah sana. Oh ada teman saya telepon sama dia. Pada waktu saya telepon kepada dia, apa yang dia katakan? Apa kabar Bapak Pendeta? Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Wah ini hina. Karena hatinya sudah menjauh. Hati-hati loh orang yang sudah murtad, dia akan seperti itu. Wah ini, haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Bahaya. Saya tanya sama dia, bagaimana dia sekarang? Saya hanya ngomong, kamu hati-hati ya. Kamu seperti begini, kamu ini. Nanti sekali-kala kalau kamu jatuh, seperti satu penghinaan. Saya tanya sama kemarin orang ini, di mana dia sekarang? Pak sudah bangkrut habis Pak. Rumah-rumah yang dia siapkan untuk anak-anaknya semua sudah diambil. Rumah dia seluruh sudah diambil, semua sudah disita. Anaknya bercerai habis Pak. Kasihan Pak. Saya ingatin ayat. Kasihan Pak. Dia sampai sempat masuk penjara Pak. Kasihan Pak. Nah saya bilang ini. Orang yang menghina Tuhan, orang yang menjelek-jelekan Tuhan, orang yang melakukan ini. Karena apa? Dia sudah jauh daripada Tuhan. Coba kalau dia tidak jauh daripada Tuhan, Roh Kudus masih ada sama dia, dia pasti semangat. Tapi dia sudah seperti itu. Dan sekarang habis, betul-betul habis. Penjara Pak, tua, kurus. Saya punya kerinduan. Tuhan kalau kau izinkan, di mana sekarang dia tinggal? Dia bilang saya dengar-dengar kontrak rumah kecil. Ya, dia punya depo, ngerti? You know depo? Kalau you don't know depo, tanya Ibu Evi. Dia kerja di depo. Dia punya depo, maksudnya apa? Tempat kontainer-kontainer, punya lahan besar. Tapi habis semua. Tuhan bilang kalau aku sudah membuka, tidak ada satupun yang bisa menutup. Kalau aku sudah menutup, tidak ada satupun yang bisa membuka. Habis. Saya hanya berpikir, Tuhan, ampuni. Maka itu saya sebagai gembala, senantiasa dengan tidak putus-putusnya, saya berdoa supaya jemaat-jemaat Tuhan ini, yang sudah diangkat kasih pegang HP sedikit, jangan jadi orang mokong. Jangan sudah pegang sedikit, sudah bisa ini. Jangan jadi orang sombong. Karena itu adalah dosa akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat 2 bagian D, C. Dosa akhir zaman sombong, sudah tidak menghormati orang tua lagi. Seperti ini. Maka itu sangat bahaya. Kita ini kalau mau naik, kita harus punya fondasi yang kuat. Seperti apa yang dikatakan di dalam Matius. Ada 2 macam dasar kita melihat. Ada 2 macam dasar. Di dalam Matius 7 ayatnya ke-24. Matius 7 ayat 24. Ada 2 macam dasar.
Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukan, ia sama dengan orang-orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab ia didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Maka itu kita jadi anak-anak Tuhan. Kalau sudah mengikuti Tuhan, kita berusaha, kita punya fondasi ini harus kuat. Rumah-rumah sekarang ini tidak bisa dibangun dengan fondasi dari fondasi batu. Bersyukur Alek punya rumah dibangun lantai 3 dengan fondasi batu. Dia masih tetap berdiri kuat, cuma kadang ada retak-retak. Ya, karena ada di fondasi batu. Di gereja kita pastori itu fondasi batu. Coba keluar, miring. 17 atau 20 cm, miring, ngini terus. Ya, karena buat di fondasi biasa, tanpa plat dan lain-lain. Maka yang lalu saya merencana membangun itu, saya sudah sonding tanah di sini. 25 meter ke dalam dipancang. Supaya bangun tinggi tetap kuat, kokoh. Kita juga dalam Tuhan harus seperti itu. Harus bangun di dalam fondasi Tuhan Yesus yang kuat. Sehingga pada waktu naik kita tidak sombong. Hei jemaat Tuhan, kalau kalian baru naik sedikit, kalian tidak boleh sombong. Tidak boleh. Tidak boleh sombong. Nanti jatuh sakit. Satu hamba Tuhan, saya ketemu dengan dia. Dulu tidak ada apa-apa, kecil. Kadang minta sama saya, Pak, kapan bisa saya khotbah di sini, bla bla bla. Satu saat, saya waktu itu mau cari Andre. Waktu saya cari Andre di situ sedang kuliah. Waktu itu saya ketemu ini hamba Tuhan. Dia keluar saya lihat dia pakai pakaian jam tangan Rolex, dia pakai pakaian ini Hermes, dia semua waduh Versace dan lain-lain. Waktu keluar saya kan dengan dia kan baik. Dia naik mobil Porsche. Waktu saya keluar, dia ketemu sama saya katakan saya sapa dia. Halo, apa kabar? Baik-baik. Baik. Baik. Ya. Saya hanya pegang sama dia. Hati-hati ya. Karena dia sudah naik, sudah disanjung orang, diapakan hebat. Saya bilang sama dia hati-hati. Hati-hati ya. Kadang kita tidak sadar bahwa kita tidak bisa jatuh lagi. Hati-hati, sonde dia bilang. Tidak apa-apa dia bilang. Baik-baik kok. Bagaimana bro? Baik-baik pelayanannya. Wah. Kalau kita di sini lihat sampai sekian, oke, baik-baik. Hati-hati ya, orang yang sombong cepat jatuh. Saya pesan sama dia. Orang yang sombong cepat jatuh. Ya, sonde sombong. Dia pakai bahasa Timur, sonde itu tidak sombong. Hei, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sekarang dia 10 tahun di penjara. Ayo, mau cari siapa? Sekarang 10 tahun ada di penjara. Saya kan tidak sebut namanya. Sonde, jangan sombong. Karena sudah tidak merasakan lagi. Seperti Jokowi bilang, saya ini siapa? Saya ini tukang andung, orang bilang. Saya ini bukan orang kaya. Saya bukan anak kolong. Saya ini anak kolong, dia bilang. Saya ini siapa? Jadi waktu itu Tuhan angkat sama dia jadi presiden, dia tetap rendah hati. Boleh dimaki, difitnah dengan apapun. Ambil contoh seperti itu. Saya senantiasa berbicara anak-anak saya. Saya senantiasa berbicara dengan anak-anak saya. Ya, kalian tidak pernah merasakan susah. Kita ini kalau bukan Tuhan yang angkat, siapa? Tadi saya berbicara sama Tiffany. Saya bilang susu ini ingat kebaikan Tuhan. Kalau saya bukan Tuhan yang angkat, saya dah tahu jadi bambung di mana. Rumah tidak punya, semua tidak punya, tidak ada apa-apa. No hope. Tapi sampai saat ini Tuhan bisa buat. Karena siapa? Saya ingatkan terus anak-anak saya, Kesia. Kau ingat Andre, ingat. Kamu sekolah sampai tidak bisa bayar uang kuliah.
Tidak bisa bayar uang SMP. Kalau si Andre masih oke, saya masih bekerja. Ini main terus. Kamu bisa ada sekarang karena siapa? Karena Tuhan. Kita bisa ada sekarang karena siapa? Jangan kita lupa kebaikan Tuhan. Ya. Jangan kita lupa kebaikan Tuhan. Saya ngomong begini, saya ingat Ivon. Kurus. Saya datang ke belakang, nangis. Ayo, ambil yang sudah keluar. Tidak bisa buat apa-apa. Ya, tapi sekarang kita melihat bersama suami yang ganteng, dengan Ivon dan anaknya sudah bisa begini. Siapa kita? Jangan kita lupa kebaikan-kebaikan Tuhan. Kadang kita lupa itu loh. Lupa itu dijamin Tuhan. Karena kita lupa, berarti kita tinggalkan Tuhan. Itu dijamin Tuhan. Tuhan akan izinkan kita dipermalukan. Mari Bapak Ibu. Saya tidak bisa perpanjang, waktu sudah selesai. Kita akan makan dan minum tubuh darah Yesus. Ayo. Ya, sebentar sebelum kita makan dan minum, kita renungkan baik-baik. Saya tadi habis selesai, tadi pagi saya mandi, selesai semua saya mandi. Tuhan katakan kepada saya, engkau sebentar selesai ibadah, bawa istri anak-anakmu, pergi doakan anak Atalia. Ya, saya tadi jam 3 saya sudah doakan dia. Saya sudah doakan dia. Coba tolong foto, keluarkan fotonya. Saya sudah doakan dia, karena dikirimkan. Saya sudah doakan Tuhan, tapi Tuhan suruh sama saya, engkau pergi. Saya mau taat. Saya mau taat. Kita melihat ini, ya. Sudah, kita lihat. Haleluya. Ini. Ya, haleluya. Haleluya. Kita melihat. Ini kita melihat, ya. Luar biasa, tertawa, senang dia. Sudah punya anak, memang sakit. Aduh kok sakit kok. Sudah kapok, udah ada ilo kok. Nanti tahun depan keluar lagi. Ya, kita lihat. Nah, ini sudah ditunjukkan. Saya pikir tadi anak apa ya? Anak apa ya? Anak apa ya? Oh, saya lihat anak perempuan, Guyu. Tuhan, aku juga kepingin Tuhan. Aku juga kepingin Tuhan. Ya puasa, berdoa. Aku kepingin Tuhan, aku kepingin Tuhan. Ya, kita melihat. Dan tadi dikatakan, Novi punya ulang tahun, dipelekan jadi satu. Ya, luar biasa. Itu Tuhan yang mengatur semua. Itu Tuhan yang mengatur. Jadi Pak Budi Laksana nanti dia mengucap syukur, mantu ulang tahun, cucu ulang tahun. Luar biasa. Oke, mari ya. Pemusik Tuhan kita Yesus Kristus begini. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari ya, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selalu